Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in umur din wa din. Wassalatu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbil sadri wassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, mungkin teman-teman mahasiswa sekalian masih ada yang belum kenal saya. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Aidil Hamid dari jurusan Teknik Otomotif Universitas Negeri Makassar. Selanjutnya, saya akan men-screenshot terlebih dahulu sebagai bukti kehadiran kita pada pertemuan kali ini. Baik, terima kasih. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang materi elektronika otomotif. Mungkin teman mahasiswa sekalian ada yang tahu apa itu elektronika otomotif dan apa contoh elektronika otomotif. Saya Pak, Ya, baik kepada saudara Satya saya persilakan. jadi elektronik otomotif Pak adalah komponen elektronik dalam kendaraan bermotor yang melibatkan penggunaan perangkat elektronik dalam sistem kendali mesin, sistem listrik, sistem navigasi, sistem keamanan, sistem infotainment, dan banyak lagi. Contohnya itu Pak, komponen pasif dan komponen aktif. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih pada saudara Satya. Jawabannya sangat bagus sekali. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi komponen pasif seperti yang saya bilang tadi. Komponen pasif merupakan contoh dari elektronika otomotif. Sebelum memasuki materi kita pada kali ini, ada beberapa aturan yang perlu kita patuhi, seperti mendengar dengan seksama, menghormati pendapat orang lain, dan mengikuti petunjuk dengan baik. Baik, saya akan membuka materi kita kali ini. Elektronika otomotif. Komponen yang pertama yaitu komponen pasif. Komponen pasif adalah jenis komponen elektronika yang tidak memiliki kemampuan untuk mengatur atau mengontrol kekuatan aliran listrik. Artinya, komponen pasif hanya dapat menerima, menyimpan, dan atau mengubah energi listrik tanpa melakukan manipulasi atau aplikasi sinyal. Pada komponen pasif terdapat contoh. Yang pertama, resistor. Resistor adalah komponen dua termal listrik pasif yang berfungsi untuk menghambat besarnya arus listrik yang mengalir pada rangkaian listrik elektronika. Arus yang melalui resistor dalam proporsi langsung dengan tegangan ini termal resistor tersebut. Dengan demikian, rasio dari tegangan yang diterapkan di termal resistor untuk intensitas arus melalui sirkuit yang disebut resistansi. Hubungan ini diwakili oleh hukum Ohm. Satuan resistansi sebuah resistor adalah Ohm. Tahanan tetap. Tahanan tetap pada resistor mengacu pada nilai resistansi yang tidak berubah atau konstanta dalam kondisi normal pengoperasian. Resistor dengan tahanan tetap memiliki nilai resistansi yang tetap dan digunakan untuk membatasi aliran arus dalam rangkaian. Mereka digunakan dalam pengaturan arus, pembagian tegangan, menyaring sinyal, dan mengatur kecepatan. Nilai resistansi ditentukan oleh faktor seperti jenis material, dimensi fisik, dan struktur resistor. Meskipun nilai resistansi tetap berubah, perubahan suhu dapat mempengaruhi resistansi.
Tetapi resistor dengan koefisien suhu yang rendah digunakan dalam aplikasi kritis. Ini adalah tahanan resistansi, tahanan tetap. Selanjutnya yaitu tahanan variabel resistor. Tahanan variabel pada resistor ada resistor yang memungkinkan pengguna untuk mengubah nilai resistansi sesuai kebutuhan. Ada beberapa jenis tahanan variabel, termasuk potensiometer, streamer, dan resistor digital. Potensiometer memiliki pengatur yang dapat diputar untuk mengubah nilai resistansi, sementara streamer adalah variasi presisi yang lebih kecil. Resistor digital digunakan teknologi semikonduktor untuk mengubah resistansi secara elektronik melalui sinyal pengendali. Tahanan variabel pada resistor memberi fleksibilitas dalam mengatur nilai resistansi dalam rangkaian, memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan arus tegangan atau karakteristik lain sesuai kebutuhan. Selanjutnya adalah leak dependent resistor atau biasa kita sebut LDR. Leak dependent resistor atau fotoresistor adalah komponen elektronik yang resistansinya berubah berdasarkan intensitas cahaya yang diterimanya. RDR memiliki resistansi tinggi dalam kondisi gelap dan resistansi rendah ketika terkena cahaya. Prinsip kerja didasarkan pada efek fotokonduksi, di mana cahaya menghasilkan elektron yang menghantar arus listrik. LDR digunakan dalam mengendalikan otomatis lampu, mengukur intensitas cahaya, sistem keamanan, dan proyek elektronika di AI. Kelebihannya termasuk ukuran kecil dan harga terjangkau, tetapi juga memiliki kelemahan seperti waktu respons yang lambat. LDR digunakan dalam rangkaian dengan komponen lain seperti resistor. Berikut ini adalah untuk LDR. Voltage Dependent Resistor atau VDR. Voltage Dependent Resistor atau varistor adalah komponen elektronik non-linear yang resistensinya berubah sebagai respon terhadap tegangan yang diterapkan. Saat tegangan melebihi ambang tersebut, resistansi VDR secara tiba-tiba menurun drastis untuk melindungi peralatan elektronik dari lonjakan tegangan. VDR digunakan sebagai perangkat pelindung surge, pelindung transien, dan sebagai arester dalam rangkaian elektronik dan sistem daya listrik. Mereka melindungi peralatan dari lonjakan tegangan yang dapat merusak. VDR ditempatkan antara jalur listrik dan tanah untuk merespons lonjakan tegangan dan mengalirkan arus ke tanah. Inilah contoh VDR, voltage dependent resistor, simbol. Itu pada simbolnya. Selanjutnya NTC, negatif temperatur koefisien. Resistor dengan karakteristik NTC, NTC memiliki koefisien suhu negatif yang berarti resistansinya menurun seiring meningkatnya suhu. Dalam resistor NTC, konduksi dapat semikonduktor meningkatkan suhu naik menyebabkan resistansi menurun. Contoh umum dari resistor NTC adalah terminator NTC atau negatif temperatur koefisien terminator. Terminator NTC digunakan dalam aplikasi seperti pengukuran suhu, pengendalian suhu, dan kompensasi suhu dalam rangkaian elektronik. Ini adalah simbol NTC.
Selanjutnya yaitu PTC, positif temperature coefficient. Resistor dengan karakteristik PTC memiliki koefisien suhu positif, yang berarti resistansinya meningkat seiring meningkatnya suhu. Pada resistor PTC, konduktivitas bahan semikonduktor menurun, satu naik menyebabkan resistansi meningkat. Contoh umum resistor PTC adalah resistor PTC, chip temperature coefficient termometer. Termistor PTC digunakan dalam aplikasi seperti melindungi perlindungan arus lebih, pengendalian suhu, dan mengatur suhu otomatis. Contoh kedua dari komponen pasif yaitu kondensator atau kapasitor. Sebuah kapasitor atau kondensator adalah komponen dua termal pasif listrik yang digunakan untuk menyimpan energi dalam medan listrik. Pada dasarnya, sebuah kapasitor terdiri dari dua konduktor listrik yang dipisahkan oleh elektrik isolator. Energi kapasitor disimpan dalam medan elektrostatik. Sebuah kapasitor yang ideal ditandai dengan nilai konstan tunggal. Kapasitansi diukur dalam farad. Ini adalah rasio muatan listrik pada setiap konduktor dengan perbedaan potensial antara mereka. 1 farad sama dengan 110 mP atau mikrofarad, sama dengan 1,9 mP atau nanofarad dengan 1012 PV atau picofarad. Kapasitor ada pun contoh-contoh kapasitor. Yang pertama itu kapasitor elektrostatik. Kapasitor elektrostatik juga dikenal sebagai kapasitor film, adalah jenis kapasitor yang menggunakan prinsip elektrostatik untuk menyimpan dan melepaskan energi listrik. Kapasitor ini berdiri dari dua konduktor yang terpisah oleh bahan dielektrik. Yang kedua adalah kapasitor elektrolitik. Kapasitor elektrolitik adalah jenis kapasitor yang menggunakan elektrolit sebagai salah satu konduktor dan dielektriknya. Elektrolit biasanya berupa larutan garam atau cairan yang mengandung ion-ion yang dapat mengantar arus listrik. Selanjutnya itu kapasitor elektrochemical. Kapasitor elektrokimia juga dikenal sebagai superkapasitor atau kapasitor elektrokimia adalah jenis kapasitor yang menggunakan reaksi elektrokimia untuk menyimpan dan melepaskan energi listrik. Kapasitor ini berbeda dengan kapasitor konvensional karena menggunakan elektrolit dan elektroda berbasis bahan aktif elektrokimia. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu induktor. Induktor adalah komponen elektronik pasif yang digunakan untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Induktor terdiri dari kobaran kawat yang membentuk inti magnet, dan saat arus listrik mengalir melalui kumparan tersebut, medan magnet tersebut terbentuk di sekitar induktor. Fungsi induktor yaitu adalah penghambat perubahan arus listrik dalam rangkaian. Ketika arus listrik berubah, induktor menghasilkan tegangan dengan arah yang berlawanan untuk menghalangi perubahan tersebut. Ini disebut dengan induktansi yang diukur dalam satuan Henry. Semakin tinggi nilai induktansi, semakin besar kemampuan induktor untuk menghambat perubahan arus. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya bawakan pada pertemuan kali ini. Saya harap mahasiswa sekalian memahami materi
yang telah saya jelaskan. Adapun penilaian yang saya buat pada pertemuan kali ini yaitu seperti keaktifan saat proses pembelajaran dan tidak mengganggu saat proses pembelajaran berjalan. Saya rasa teman-teman mahasiswa sekalian sudah paham materi yang saya bawakan. Mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa sekalian. Akhirul kalam, Astaghfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.